bertahan modal lillah. Itulah yang saya jalankan saat ini, teman-teman. Jadi saya menjalani hari-hari supaya bisa survive, supaya bisa terus bergerak, terus menjalani hari ini dengan bisa secukup-cukupnya, dicukup-cukupkan gitu ya, teman-teman. Itu gimana caranya? Modalku sekarang bahasaku lillah. Lillah tuh piye tuh, Mas? Maksudku gini, teman-teman. Jadi kalau saya dulu kalau ada masalah itu stresnya luar biasa. Kalau sekarang kalau ada masalah misalkan ekonomi ya, saya mau bayar terus belum siap, belum ada dananya, itu stres nggak? Ya tetap stres, namanya manusia. Stres itu artinya apa sih? Stres itu tekanan, teman-teman. Ya tertekan, bikin pusing, bikin mabuk segala macam lah, pokoknya kacau gitulah. Nggak enak, pasti ujung-ujungnya sosok penyakitan. Bahkan kalau saya dulu yang saya hadapi itu ya, saya mudah banget sakit tersering tuh masuk angin, terus mual, itu aja badan greges. Itu ternyata setelah saya telusur, saya coba pelajari, itu semua source-nya adalah pikiran kita, teman-teman. Jadi kalau saya dengerin Ustadz Zaidul Akbar, salah satu penyebab orang katanya gerd lah, apa bahasanya itu ya, itu ternyata salah satu penyebab utamanya adalah pikiran. Dan pikiran mumet, pikiran pusing segala macam itu membuat kita mudah masuk angin. Jadi kalau lambung sampean sering problem, salah satunya bukan cuman karena salah makan, tapi justru yang lebih berbahaya adalah karena pikiran yang negatif, pikiran yang berkecamuk. Nah, setelah saya coba, karena saya udah mengalami itu, terus naik turunnya segala macam, saya coba belajar gimana solusinya. Saya dulu awal muasal ya konsumsi lemon, terus perbaikan, dan alhamdulillah yang namanya saya sekarang udah jarang banget terjadi, dan masuk angin pun juga jarang terjadi di badan saya, alhamdulillah. Padahal kalau dulu rasanya setiap hari udah nggak masuk angin gitu, rasanya nggak ada, badan nggak greges, malah kan waduh kayaknya hidup saya udah penuh dengan kayak gini terus nih, kapan saya bisa seger sehat itu. Seiring berjalan waktu saya coba belajar, saya perbaiki hidup, tidur dibenerin, pola makan dibenerin. Bahkan awal-awal saya merubah pola makan, guys, saya belajar nggak makan nasi, minimal mengurangi. Itu diomelin terus sama istri saya, karena kepercayaan di istri saya, kalau lu nggak makan nih sakit. Sebenarnya kepercayaannya nggak salah, cuman makannya apa, ini yang istriku belum tersadar waktu itu ya. Nah, saya kan lagi kondisi gitu, saya coba nyari-nyari solusi makan apa gitu. Kayak dengan Zaidul Akbar, saya coba praktekkan gitu loh, minum jahe pakai serai, makan tempe mentah, pakai kurma waktu itu. Tapi semua itu belum bisa solving sampai benar-benar saya merasa bugar, merasa sehat, merasa fit badan saya gitu, teman-teman. Ya karena ekonomi juga masih gonjang-ganjing segala macem. Terus pikiran saya tetap aja stres, mumet gitu. Seiring berjalan waktu, saya coba berjalan, dan akhirnya saya menemukan satu titik di mana bahwa kayaknya saya harus belajar meloskan pikiran. Bahasanya ya kalau bahasa lillah, saya coba renungkan lagi, bahasa lillah ini pasrah ke Gusti Allah. Jalanin aja hidup ini dengan riang gembira apapun kondisinya. Karena kita punya pilihan, teman-teman. Saat kita stres, akan kita ikutin stres kita blungker di tempat tidur, di kamar, di apapun, terus renungin dia berbes mili, hormon negatif kita keluar, hormon stresnya makin menjadi stres, jadi lambung, penyakit semua akan ber, dan itu nggak ada obatnya kalau ada begitu. Lu mau minum lemon, obat mah itu dulu saya ada langganan. Saya dulu langganan terutama saya adalah Farmakrol. Wah, itu level obat mah yang tinggi, kalau saya dosisnya tinggi kayaknya itu. Kalau nggak minum itu saya udah pasti mual, muntah, stres, parah gitu. Dan akhirnya pelan-pelan ternyata kok bisa, teman-teman. Stres saya berturun, wajah saya udah mulai agak segeran. Terus bersyukur lagi, istriku juga ikut-ikutan pola hidup sehat. Justru sekarang dia lebih kejam. Dia bisa dibilang dia tuh udah hampir 100% nggak makan nasi. Dulu kalau nggak makan nasi nambah, dia tuh belum kenyang. Saya kalau nggak makan nasi, dia omelin.
Bahkan sekarang sudah runut, mulai ke anak saya dikurangin makan nasi. Anak-anak saya pagi-pagi udah jarang sekali makan nasi sekarang. Makanya apa? Sayuran dikasih telur, dikasih apalah kayak gitu. Kok bisa mereka kenyang? Efeknya pantes gitu loh. Aku dulu kalau sekolah, inget banget kalau saya sarapan, wah mau ujian nih, terus saya sarapan gitu. Saya jarang makan, terus ketika sarapan di sekolah ngantuk sampai gini. Sebenarnya bukan masalah nasi berasnya yang salah teman-teman, karena tinggi gulanya setelah satu, alah. Jadi kita tuh konsumsi gulanya ketinggian dan tidak terbakar. Itulah yang namanya jadi apa ya? Apa sih bahasanya, naik turun gulanya cepet banget. Gula spike apa glukosa spike bahasa dokternya lah kayak gitu. Jadi itu yang membuat ngantuk gitu loh. Tapi yang lebih parah, sudah ngantuk, stres pisan, bayu. Dan parahnya kalau udah kondisi seperti itu, rezeki yang kita harap-harapkan membukakan jalan justru tertutup. Apalagi kalau udah saya sambungkan dengan ceritanya kayak Mas Oke ya, salah satu orang yang saya pantau waktu itu. Dan sekarang tapi saya sekali aja, saya ngeliat kalau saya lagi loyo, saya tonton videonya ngomongnya apa sih. Bersyukur apapun kondisinya. Rezeki, harta, duit itu tidak suka dengan orang yang stres. Orang yang mumet, orang yang pokoknya hawanya negatif. Nah, kenapa kok tempat-tempat yang diharamkan, bisa dibilang begitu ya, contoh tempat-tempat diskotik lah gitu, bagi kita yang muslim pasti karena itu ada alkohol, itu tidak diperbolehkan gitu ya. Tapi kok di sana duit berputar luar biasa. Tempat judi, apalagi sekarang lagi rame lagi judi online, kok duitnya luar biasa, padahal barangnya haram. Sistem perjudian kan dalam Islam haram teman-teman, tetapi kok mereka kaya raya, duit luar biasa. Di sini saya menemukan clue-nya. Duit tidak kenal halal haram. Dia tidak mengenal halal haram. Si duitnya, bukan kitanya, bukan hukumnya. Tapi duitnya tidak mengenal halal dan haram. Yang duit suka adalah tempat happy-happy. Tempat seneng, tempat positif, negatif. Ada, tapi bisa seret. Itu loh bahasanya. Situ saya dapat clue. Wow. Makanya pada saat kita lagi sulit, susah, jangan dibawa-bawa terus-terusan sulitnya, susahnya. Tiap hari ngeluh, sedih. Itu aura rezekinya menjauh, teman-teman. Nah, saya coba belajar dari sini, apapun kondisinya saya believe aja. Ya Allah, pasti ada jalan. Dan itu terjadi sampai detik ini, teman-teman. Kayak kemarin ya, saya nggak punya dana sama sekali untuk belanja buat modal. Ada tukang sayur bantu. Mas, nggak apa-apa, ini dulu saya nolak-nolak, tapi kondisi saya kejepit, saya perlu, produk saya kosong, sold, orang pembeli mau beli ada, tapi barangnya nggak ada yang bantu. Seperti itu rezeki teman-teman, itu blessing, apa namanya, miracle gitu bahasanya. Kalau bahasanya orang-orang orang sana lah gitu, Gunung Limo mungkin ya. Miracle terjadi. So kenapa saya bilang lillah itu tadi, pada saat kita pasrah, terus kita geser dari yang tadi negatif, kita coba berpikir positif, smile, apapun itu. Terus caranya, kalau itu susah, kalau cuma ngomong susah, paksa dirimu mengeluarkan hormon kebaikan, hormon yang bikin happy ya. Salah satunya apa? Olahraga, angkat beban sampai banjir keringat, ataupun olahraga lah, bergerak lah gitu. Makanya Rasulullah itu sangat, karena saya dengar bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk bergerak. Mungkin sebenarnya kayak gini, bergeraknya nggak cuma bergerak doang, tapi sampai banjir keringet. Saya coba renungkan lagi, apa maksudnya ya? Kok kenapa kalau saya coba paksa diriku untuk bergerak olahraga lagi, mumet, stres, saya langsung angkat barbel, saya hantam, dar. Pokoknya paksa, loyo, itu semangat nggak ada. Tapi setelah keluar keringet, setelah ini badan udah gitu, fresh, pikiran bisa seger lagi. Bahkan yang tadinya marah, kesempatan kalau sampai lagi marah, ngamuk, segera angkat barbel. Itu emosi tersalurkan ke situ, yang keluar apa? Hormon-hormon kebaikan, hormon-hormon yang membuat Anda happy, teman. Nggak percaya langsung praktekin. Di situ bisa trikinya juga di situ. Salah satu yang saya temukan. Pertama lillah, kedua keluarkan hormon-hormon tadi untuk yang baik-baik tadi. Sebenarnya Gusti Allah itu udah ada caranya yang diberikan ke kita gratis.
nggak harus ke psikolog, nggak harus jualan-jualan traveling around the world. Kalau ada dananya nggak apa-apa. Mau lo traveling, lo mau jalan-jalan, kalau ada dana, tapi kalau nggak ada, terus piye? Ternyata Allah berikan jalan gratis, tis itu teman-teman. Ya moga-moga cerita saya ngawur ini ada manfaatnya buat panjenengan semua yang nonton, yang lagi ada masalah, yang lagi mumet kayak saya. Tapi jangan bikin mumet, bikin fun. Karena lagi-lagi pesannya Mas Oke tadi, rezeki, duit tidak suka kita orang-orang yang lagi mumet, orang-orang yang negatif, orang-orang yang sehari-harinya manyun, orang yang sehari-hari julid. Nah, tapi justru benar banget kalau dalam sebagai muslim, apapun kondisinya kita bersyukur, dan pastinya dengan bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Memang melakukannya berat, tapi kita coba jajal insya Allah ternyata nggak seberat itu loh hidup di dunia ini. Enteng, dan ingatlah hidup ini adalah permainan. Oke teman-teman, see you next video. Terima kasih udah mendengarkan. Kalau memang ada kebaikan ambil, kalau ada keburukan tolong dikasih komentar, diberikan masukan supaya kita saling mengingatkan dalam kebaikan demi masa. Weh, kalau Mas Bumi dikonok guys, munyeng pala saya pecah gitu. Karena kalau dia lagi ngapa-ngapain, Mas Bumi demi waktu, ya pala saya bisa pecah kalau demi waktu terus gitu.